Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama, yang saya hormati Ibu Febriania Rahma, SPC, MPC, Psikolog, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Hari ini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi kami terkait teori konstruk personal George Kelly yang beranggotakan saya sendiri adalah Zaskia, kemudian teman-teman saya Anissa Askia Faras dan Safira Azahra. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait biografi George Kelly. George Alexander Kelly adalah seorang ahli fisika, matematika, sosiologi, pendidikan, dan psikologi klinis. Ia lahir di Page, Kansas pada 28 April 1905. Ia adalah anak tunggal dari Elfreda M. Kelly yang merupakan mantan guru sekolah dan tonder. Kelly merupakan pendeta. Ketika kecil, Kelly bersekolah di 4 sekolah yang berbeda-beda selama 4 tahun karena berpindah-pindah. Ketika dewasa, ia menghabiskan waktu selama 3 tahun di French University di Wichita. Kemudian, ia pindah ke Pratt College di Missouri, tempat di mana ia memperoleh gelar BA dalam fisika dan matematika pada tahun 1928. Kemudian, pada tahun 1928, ia memperoleh gelar MA dalam pendidikan sosiologi dari Universitas Kansas. Tahun-tahun berikutnya, ia bekerja di Universitas Edinburgh, tempat ia memperoleh gelar BEd. Dalam pendidikan dan psikologi, Kelly melanjutkan program doktor di Stanford University of Iowa pada tahun 1931 dengan disertasi yang bertema faktor-faktor yang menyebabkan gangguan baca dan bicara. Kemudian, ia kembali ke Kansas untuk memulai karir akademinya di Fons Haya State College di Haya, Kansas yang mengajar psikologi fisiologis. Menurutnya, ada sesuatu yang lebih daripada psikologi fisiologis sehingga ia memutuskan untuk mempelajari psikoterapi dan menjadi psikoterapis. Saat menjadi psikoterapis, ia mendapatkan dukungan untuk menjalankan program klinik psikologi keliling di Kansas untuk menyediakan layanan psikologi selama masa perang hingga tahun 1942. Walaupun sebenarnya ia banyak meneliti mengenai pendidikan, ia harus melayani berbagai keluhan orang di sekitarnya yang mengalami masalah psikologis atau emosional karena dalam periode ini, Amerika memasuki periode Great Depression ketika ekonomi Amerika Serikat anjlok dan bangkrut dan penduduk Amerika Serikat yang kehilangan pekerjaannya. Kesulitan yang dihadapi Kelly adalah bahwa ia tidak pernah dididik dan dilatih dalam psikologi klinis. Melalui pendekatan pragmatiknya, akhirnya ia bereksperimen dengan berbagai pendekatan dan mengembangkan teorinya sendiri mengenai kepribadian. Jika hasilnya mendukung, teori ini akan mempertahankan. Namun, jika hasilnya bertentangan dan tidak mendukung, teorinya akan diperbaiki dan ditolak, digantikan dengan lain. Setelah perang, ia bekerja selama setahun di Universitas Maryland. Dan pada tahun 1948 pindah ke Ohio State University. Kemudian tahun 1965 ia melepas profesinya di Ohio State dan pindah ke Brandeis University, tempat dia mengabdi hingga kematiannya pada 6 Maret 1967. Selama hidupnya, ia pernah menduduki beberapa posisi penting dalam dunia psikologi antara lain mengadakan simposium tentang teorinya di Universitas London pada tahun 1964, presiden dari divisi konsultan APA dari tahun 1951 hingga 1953. Ketua merangkap anggota pendidikan dan latihan dari APA pada tahun 1954 dan 1956. Presiden dari divisi klinik APA pada tahun 1956 sampai 1957. Dan konsultan psikologi penerbangan bagian bedah umum dan Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1948 hingga 1951. Karya Kelly menjadi bagian dari wacana psikologi humanistis yang berkembang setelah Perang Dunia Kedua dan mempunyai pengaruh kuat dalam psikologi industri, persepsi, dan psikoterapi untuk gangguan obsesif kompulsif, pemulihan trauma, narkotika, dan terapi keluarga serta pernikahan. Hai, jadi di sini saya akan menjelaskan gambaran umum teori konstruksi personal. Jadi, menurut George Kelly,
Dia melihat kepribadian sebagai cara yang unik setiap orang dalam memahami pengalaman hidupnya. Teorinya tidak menjelaskan kenyataan secara langsung, tetapi bagaimana seseorang membentuk pandangan terhadap kenyataan tersebut. Teori ini disebut sebagai metateori, yaitu teori tentang bagaimana kita membentuk teori atau pemahaman. Contohnya, dua orang mengalami hujan deras. Yang satu merasa senang karena bisa tidur nyenyak. Yang satunya lagi kesal karena harus menunda pekerjaannya. Di sini peristiwanya sama, namun maknanya berbeda. Ada beberapa pokok-pokok pemikiran George Kelly. Yang pertama, ada alternativisme konstruktif. Jadi tidak ada satu cara mutlak dalam melihat dunia. Pandangan kita bisa berubah seiring waktu dan situasi. Yang penting adalah bagaimana seseorang menafsirkan suatu peristiwa, bukan peristiwanya sendiri. Contoh, dulu kita menganggap gagal ujian sebagai aib, tapi sekarang kita melihatnya sebagai peluang belajar lebih baik. Yang kedua, ada manusia sebagai ilmuwan. Jadi, kita semua manusia ini seperti ilmuwan, di mana kita mengamati, membuat dugaan, menguji, dan menarik kesimpulan dari pengalaman. Kita mencoba memahami dunia dan memprediksikan masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Yang ketiga, ada ilmuwan sebagai manusia. Pandangan atau teori manusia, bahkan ilmuwan sekalipun, tidak mutlak benar dan bisa salah, termasuk teori Kelly sendiri. Teori ini bisa dikritisi dan disempurnakan. Tidak ada pandangan yang benar secara mutlak. Contoh, dulu kamu berpikir teman-teman yang pendiam berarti sombong. Tapi setelah kenal lebih dekat, kamu sadar mereka hanya pemalu. Setiap pandangan awal kita bisa salah dan perlu dikoreksi. Yang keempat, ada fokus pada penginterpretasi. Dunia yang kita pahami hanyalah hasil interpretasi, bukan kenyataan sejatinya. Orang sering keliru menganggap penafsiran mereka sebagai kebenaran. Contohnya, dua orang melihat hujan. Orang A menanggapinya hujan itu menyedihkan. Orang B menanggapi hujan itu romantis. Reaksi tersebut berbeda karena tafsirnya berbeda. Dan dari kedua tidak ada penafsiran yang benar secara mutlak. Yang kelima, motivasi. Kelly menolak pandangan bahwa manusia perlu dimotivasi oleh dorongan tertentu. Menurutnya, manusia aktif bukan karena dorongan dari luar, tapi karena sudah aktif secara alami. Mereka hidup dengan memiliki harapan hingga memicu untuk bertindak. Contoh, kita bangun pagi dan pergi sekolah bukan karena disuruh, tapi karena kita tahu itu penting bagi masa depan. Yang keenam, menjadi diri sendiri. Jadi, Kelly tidak percaya bahwa jadi diri sendiri adalah kunci kebahagiaan. Justru, kita harus fleksibel dan siap mengubah diri agar lebih baik dalam menghadapi hidup. Intinya, tidak perlu keras kepala pada siapa diri kita, tapi kita harus siap berubah jika memang pemahaman kita ternyata tidak efektif. Baik, yang kedua, saya akan menjelaskan asumsi dasar dari teori ini. Asumsi dasar atau postulat dasar dari teori ini adalah manusia selalu aktif dan mereka bertindak berdasarkan cara mereka mengantisipasi kejadian. Contoh, kita pernah tersingkir saat mengikuti audisi nyanyi. Kita mungkin akan gugup lagi saat mengikuti audisi nyanyi. Tapi jika kita bisa menafsirkan ulang pengalaman tersebut itu sebagai latihan dan untuk perbaikan, kita bisa tampil lebih percaya diri. Untuk menguraikan teorinya mengenai konstruk pribadi, Kelly menciptakan 11 konsekuensi pendukung bagi asumsi dasar tersebut, yang merupakan seluruh kerangka teori konstruk pribadi yang bersama-sama menjelaskan cara kita menginterpretasikan informasi, penyebab kita sering melihat dunia secara berbeda, dan cara kita mengaruhi persepsi orang-orang lain. Adapun 11 konsekuensi pendukung tersebut dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Yang kelompok bagian pertama terdiri
sebagai pribadi sebagai proses. Yang pertama ada konstruksi. Kita memprediksi masa depan berdasarkan pola di masa lalu. Contoh, kalau kamu lihat hujan selalu bikin jalan macet, kamu akan mengantisipasi kemacetan saat hujan turun lagi. Yang kedua, individualitas. Jadi setiap orang punya cara pandang dan pengalaman yang berbeda. Contoh, saya memilih diam dan berbohong saat tidak sengaja memecahkan vas bunga, karena dengan mengungkapkan pun tidak akan dipercaya. Sedangkan teman saya memilih mengungkapkan karena akan dipercaya dan bisa mencari solusi bersama. Bagian yang kedua disebut sebagai hierarki pengalaman, yang terdiri dari organisasi. Kita menyusun pemahaman dalam sistem agar bisa digunakan untuk memprediksi. Contoh, kamu anggap kejujuran penting hingga kamu hindari teman yang suka bohong. Yang keempat, dikotomi. Kita sering melihat dunia dalam bentuk pasangan berlawanan. Misalnya, baik atau buruk, benar atau salah. Dia temanku atau bukan temanku. Padahal bisa saja hubungan itu tidak selalu jelas. Bagian yang ketiga itu pilihan dan pengalaman. Pilihan, kita memilih berdasarkan apa yang memberi kemungkinan paling baik untuk bertumbuh. Contohnya, kamu marah, tapi kamu pilih diam karena tahu berteriak hanya akan memperburuk keadaan. Yang keenam, jangkauan. Jadi, konstruk kita terbatas, tidak berlaku untuk semua hal. Contoh, kita tahu cara menghadapi sahabat kita yang lagi marah, tapi cara itu tidak berlaku pada bos kita ataupun orang seperti dosen yang lebih atas daripada kita. Yang ketujuh, pengalaman. Sistem pemahaman kita berubah seiring waktu dan pengalaman baru. Contoh, dulu kita takut naik pesawat. Setelah sering naik, kita pun menjadi terbiasa dan tidak takut lagi. Bagian yang keempat, variasi dan stabilitas. Yang pertama ada modulasi. Jadi, hanya konstruk yang fleksibel yang memungkinkan perubahan. Dengan kata lain, orang yang terbuka pada kritik lebih cepat berkembang. Yang kesembilan, ada fragmentasi. Kita bisa punya berbagai pemahaman yang tidak selalu konsisten. Contoh, di rumah kamu kalem, sedangkan di sekolah kamu jadi sangat aktif. Bagian yang kelima, ada hubungan sosial. Yang pertama, ada komunalitas, di mana kita bisa memahami orang lain jika punya cara pandang yang serupa. Contoh, kamu lebih mudah berteman dengan orang yang suka film dan musik yang sama. Yang ke-11, ada sosialitas. Kita bisa berinteraksi efektif jika mampu memahami cara orang lihat. Saya akan menjelaskan aplikasi teori konstruk personal. Kelly menyumbangkan perumusan teoritisnya dari praktiknya sebagai seorang psikoterapis. Dia menghabiskan waktu lebih dari 20 tahun untuk melakukan terapi sebelum dia mempublikasikan The Psychology of Personal Contracts pada tahun 1955. Untuk aplikasi yang pertama ada perkembangan abnormal. Dalam pandangan Kelly, individu yang sehat secara psikologis memvalidasikan konstruk-konstruknya terhadap pengalaman-pengalamannya dengan dunia yang nyata. Individu yang sehat tidak hanya mengantisipasi peristiwa-peristiwa, tetapi juga menyesuaikan diri bila hal-hal yang terjadi tidak sesuai harapan. Sebaliknya, individu yang tidak sehat bersikeras berpegang teguh pada konstruk-konstruk pribadi yang kadaluarsa, takut kepada validasi konstruk-konstruk baru yang mengacaukan pandangan dunianya sekarang yang dianggapnya menyenangkan. Yang kedua ada interpretasi Kelly tentang beberapa variabel kepribadian tradisional. Karena Kelly berbicara mengenai konstruk-konstruk proposisional, dia mengemukakan beberapa formulasi yang unik mengenai variabel-variabel kepribadian tradisional. Di antaranya, yang pertama ada ketidaksadaran, yang kedua ada kecemasan, yang ketiga ada ancaman, yang keempat ada ketakutan, yang kelima ada kesalahan, dan yang keenam ada agresivitas, yang ketujuh ada permusuhan, yang kedelapan ada psikoterapi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penelitian terkait.
Meskipun Kelly hanya menulis satu karya yang berpengaruh, dampak yang ia hasilkan pada psikologi kepribadian cukup luar biasa. Teori konstruk personal telah menghasilkan jumlah yang cukup banyak atas penelitian empiris, termasuk 600 penelitian empiris, yang menunjukkan bahwa teori ini cukup dapat menghasilkan penelitian. Sebagai contoh, penelitian yang terkait dengan penerapan metodologi. Contohnya itu konstruk personal dan model 5 besar. Peneliti meneliti hubungan antara konstruk personal Kelly dengan sifat 5 besar. Nah, teori 5 besar ini telah menerima perhatian yang cukup besar dalam penelitian kepribadian modern selama akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an hingga saat ini. Kebanyakan psikolog kepribadian mulai condong pada model 5 faktor. Model 5 besar ini merupakan teori kepribadian yang terdiri dari 5 faktor. Ini berguna untuk menganalisis kepribadian seseorang. Hanya ini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan.